Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan kepada rekan-rekan kakak dari UIN Walisono Semarang ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita semua masih bisa bermuajahah satu majlis dalam majlis taklim ini. Mudah-mudahan nantinya diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat ma'asalam dan semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tadi kita semua benar-benar diakui bagi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Teman-teman KKN dari UIN Semarang yang kami hormati, yang kami banggakan, untuk pada pagi hari ini kalian semua angkat tema dengan nama meneladani akhlak Rasulullah SAW sehingga menjadi pribadi yang unggul dan islami. Tapi sebelum itu kami ingin membacakan dulu tentang kefahaman dari Maulid Nabi Asyarif, kefahaman dari memahami peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya bacakan ini kitab Mafahim karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau termasuk Khatimul Ilmi Asyarif Fil Baladil Haram, seorang yang diakui kemuftiannya di kota Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya marilah kita tawasul dulu, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, khususnya dumateng mu'alif kitab As-Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Mudah-mudahan lantaran kita hadiahkan Fatihah kita mendapatkan ilmu yang manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi kedua orang tua, bagi masyarakat, dan manfaat bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahati wa dzurriyyati ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabin kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa ila hadrati asyhadu wa sallallahu khususan ila hadrati qutbil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khususan ila hadrati qutbil maqamati Abi Hasan Asy'adili Abil Sami, khususan ila hujjatul Islam qutbil ulum radhiyallahu anhum wa ila awliya ittisati bil jawi wa ila hadratil karim wa ahli wa ila hadrati jami'i masyarakat walidina, khususan ila rafi abi wa ila hujjati ummi ana khususan khalas ila mu'alif kitab Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani wa nafa'ana bihi amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumul Maulid An-Nabawi Asy-Syarifi. Beliau Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Abbas dalam bab ini menjelaskan tentang pentingnya kita memahami Maulid Nabi Muhammad SAW sebelum nantinya kita akan mengikuti akhlak beliau, mengikuti haliyah beliau, mengikuti kauliyah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhti'u katsiran minan nas fi fahmihim li haqiqatil Maulidin Nabawi Asy-Syarifi. Banyak sekali dari manusia niku yang luput, yang lalai, yang gagal faham tentang bagaimana dia memahami hakikatnya
Maulid Nabi Muhammad SAW, saudara-saudara kita, saudara Islam kita, saudara sebelah kita mengatakan bahasanya Maulid Nabi itu mengatakan ada yang A, ada yang B. Nah, ini beliau Sayyid Muhammad Alif Alawi Al-Maliki menegaskan alladzina tad'u ilaihi wa nasabu alaihi. Beliau mengajak kepada kita semua untuk memahami, jangan sampai kita terbawa arus oleh saudara-saudara kita yang memaknai dia punya substansi atau pokok dari Maulid Nabi niku yukhti'u, gagal faham. Makanya beliau Sayyid Al-Maliki mengajak kita jangan sampai terpengaruh oleh kasirun minas tadi. Lanjut, fayatasawwaruna tasawwuratin fasidah. Kemudian kalau sudah gagal paham, kalau sudah lalai, tidak tahu apa dari setinya Maulid Nabi, maka tasawwuratin fasidah, dia yang gagal paham tadi akan membuat suatu gambaran atau suatu macam apa bahasa sampean asumsi, cara berpikir macam ini, oke, yang fatal, yang rusak. Kalau sudah gagal paham kan akhirnya dia mempunyai gaya berpikir yang fasidah, kata beliau ngaten, yang rusak. Dan itu akan ya benuna alaiha masa ilon tawilah, akan menimbulkan suatu masalah yang lama. Nah, orang sudah gagal paham dari sebagian saudara kita, dia mempunyai suatu macam pikiran, suatu asumsi, mempunyai suatu macam banyak sekali asumsinya, maka hanya menimbulkan masalah yang lama. Dan itu yundi'una biya auqatu wa auqatil qurra, hanya menyanyiakan waktunya saja, waktunya bagi yukhtik tadi, bagi yang gagal paham tadi, dan waktunya, dan menyanyiakan waktunya pembaca. Akhirnya kalau dia mengarang kitab, menulis buku, yang membacakan kasihan nantinya, tidak tahu apakah itu nantinya yukhti atau enggak, dan itu akan menyanyiakan waktunya saja, menyanyiakan waktu dari yukhti kasir tadi. Wahiyya kulluha haba'un li'anha mabniyatun ala tasawwuratin kama qulna fasidah. Dan itu termasuk sebatas haba atau katakanlah lebu yang hanya terbuang sia-sia saja. Itu dalam hal ini itu kasir minanas tadi, orang yang gagal paham tadi. Karena alasannya apa? Li'annaha mabniyatun ala tasawwurah fasidah. Gaya berpikirnya itu ditimbulkan dari suatu gambaran yang sangatlah fatal sekali, fasidah, rusak. Sekali lagi, maka dalam hal ini, pagi hari ini, panjenengan sedaya kalian semua itu sudah mengangkat tema itu meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal untuk pribadi yang unggulan Islami. Itu paling enggak dari hati sampean semua kan sudah ada keyakinan untuk memeringati atau merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi pesan beliau ini, pesan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini, beliau termasuk mufti di kota Mekah, termasuk diakui kemuftiannya, mengajak kita semua jangan sampai kita semua itu termakan atau ikut pada orang-orang yang yukhti tadi, yang gagal paham tadi tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Waqad katabna 'anil maulid an-nabi kasiran wa tuhadisana anhu fil idza'ah wal majami' al-ammah miraran. Dan beliau Sayyid Muhammad Alawi sudah memastikan, sudah menulis bahwasannya banyak sekali karangan-karangan beliau, karena beliau termasuk mufti Mekah, di kota Mekah zaman dahulu, banyak sekali karang-karangannya. Wa tuhadisana anhu fil idza'ah, dan menyampaikannya lewat media, kalau zaman dahulu mungkin televisi atau koran dan sebagainya. Wal majami' al-ammah miraran, dan semacam perkumpulan yang umum terbuka secara sering sekali, miraran. Jadi pada keterangan ini beliau Sayyid Muhammad Alawi menegaskan perayaan Maulid Nabi sejak zaman dahulu itu sudah ada, dan beliau menyampaikannya lewat idza'ah, lewat semacam media sosial.
dan wal majami al ammah, dan semacam perkumpulan yang terbuka. Bima yadharu ma'ahu wadu wahamafhumina anil maulid asyarif, dan memperjelaskan pahaman tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ijtima'a li ajlil maulid an-nabawi asyarif ma huwa illa amrun adiyun wa laisa minal ibadah fi sa'i. Ketahuilah sesungguhnya perkumpulan yang di mana itu untuk memperingati merayakan maulid Nabi yang mulia itu tidak lain tidak bukan hanya sebatas amrun adi, perintah yang adat atau tradisi, bukan walaisa minal ibadah, bukan termasuk ibadah. Jadi kalian semua niki perlu digarisbawahi, maulid Nabi niku termasuk amrun adi, bukan ibadah. Jadi kalau ada saudara kita, saudara Islam kita yang dia masih yukhti, masih lalai, masih gagal paham, dia bertanya, dalilnya mana maulid Nabi? Dalilnya mana? Nah, ini termasuk bukan ibadah. Ini hanya sebatas amrun adi, tradisi. Yang awal tadi di kota Mekah saja masih banyak sekali ida'ah dan perkumpulan terbuka, dan ini termasuk amrun adi walaysa minal ibadah. Kalau masalah ibadah kan ada perinciannya, ini wajib, sunnah, makruh dan lain-lainnya. Seperti sholat itu wajib, zakat wajib. Kalau maulid Nabi niki sebatas amrun adi, tradisi. Wahada ma na'taqidu wa nadinullahi ta'ala bi, dan ini pernyataan ini termasuk amrun adi walaysa minal ibadah niki saya yakin, saya dalam hal ini saya Muhammad Alawi, dan saya beri menanggung-jawabkannya nanti kepada Allah. Beliau Sayyid Muhammad Maliki sampai berkeyakinan dan akan dipertanggungjawabkannya kebenarannya kepada Allah kelak nantinya. Jadi pada pagi hari ini kalian semua sudah punya keyakinan untuk memperingati maulid Nabi. Jangan sampai kita terbawa arus atau kita ikut pada golongan-golongan kasir minan nas, banyak manusia yang itu gagal paham tadi tentang memahami hakikatnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua semakin yakin termasuk amrun adi, perintah yang semacam adat, tradisi. Kalau ditanya dalilnya mana, ketika ada semacam dalil laisa mina arna fawaradun, jika tidak dari Nabi maka itu ditolak. Bagaimana mungkin orang Nabi sudah wafat, bagaimana mau perintah? Secara akalnya kan seperti itu, ngerti nggih? Ini nanti ada tajam apa mboten? Mboten. Kalau mboten saya lanjutkan tentang kefahaman tabarruk atau memahami ngalah berkah, yang pada intinya nanti ada hubungannya tentang kita meniru, kita meneladani akhlak Rasulullah. Pada intinya nanti dari awal tadi saya mukadimahkan tentang hakikatnya maulid Nabi niku, kejelasannya tadi, kesimpulan tadi hanya amrun adi, sebatas tradisi, bukan perintah. Kalau perintah dari Allah kan seperti sholat niku, inna sholata tanha 'anil munkar, kemudian puasa niku napa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah langsung perintah kepada orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Kalau maulid Nabi ini hanya sebatas amrun adi atau adat atau tradisi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW, kita sama-sama salah satunya menika mengharap berkah, tabarruk dengan Rasul, tabarruk dengan asar atau dengan sahabat, dengan ahli bait, dengan ahli waris, yaitu minal ulama wal auliya. Yukhti'u kasirun minan nas fi fahmi haqiqati tabarruk.
beliau Sayyid Muhammad Alawi lagi menyampaikannya, banyak sekali dari golongan manusia niku yang yukhti, yang lalai, gagal paham tentang memahami hakikatnya tabarruk, ngalap berkah, mengharap keberkahan dengan Nabi Muhammad SAW wa ali baitihi, dan juga para keluarganya, wa warasihi, dan juga ahli warisnya Nabi, yaitu minal ulama wal auliya, dari para ulama dan juga para auliya, para orang-orang alim dan para wali. Fayasifuna kullu man yasluku dzalikal muslik fi syirki wad dolal. Dan orang-orang yang gagal paham, saudara-saudara kita yang gagal paham tentang tabarruk, mengartikan tabarruk niku tidak mengerti, maka dia akan menyifati setiap orang yang yasluk, yang menuju kepada dalikal maslik, kepada yang di tabaruki, yang di ziarah ini, itu termasuk bisirki. Dia mengatakan sirik dan wadolal, dan mengatakan sasar, kados seperti ziarah kubur, ziarah para aulia, ziarah para ulama, orang-orang yang yukhti, orang-orang yang gagal paham. Dia mengatakan itu musyrik, sirik, dolal, sasar. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik ini menegaskan pada kita semua, jangan sampai kita ikut pada orang-orang yang yukhti, orang-orang yang gagal paham tentang mengartikan, tentang memahami hakikatnya, mengharap keberkahan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ahli keluarganya, dengan ahli warisnya, yaitu ulama wal auliya. Ketika dia sudah mensifati setiap perkara yang diziarah ini kok sirik, sasar, kama hiya adatahum fi kulli jadid yudiku anhu nadrahum, seperti dia menyifati adatnya setiap perkara yang baru, maka dia cepet pikirannya itu mboten teko, pikirannya nggak sampai, dia mensifati ini nggak sampai, kata beliau Sayyid Muhammad Alawi ngoten. Padahal waktu kula anubayina al-adillata ala syahid wa natiqah bijawazi dzalik, sebelum saya pengarang kitab niki niku memberikan dalil dan bukti bahwasannya diperbolehkannya mengharap keberkahan dengan Nabi, dengan para aulia wal ulama, ahli baitnya Nabi, yang bagi anu lima an-tabarruk laisa huwa illa tawassulan ilallah. Maka ketahuilah, seyogyanya yang dinamakan tabarruk, mengharap keberkahan niku laisa huwa illa tawassulan ilallah, tidak lain tidak bukan hanya tujuannya kita semua niku untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi yang diminta itu Allah, bukan makam tadi, bukan kuburan tadi, bukan tempat itu, tapi Allah. Itu hanya sebutas tawassul. Bidzalikal mubarak bihi, dengan apa yang ditabaruki, sawa'un kana asar au makan au sahson, baik itu berupa asar, bekas atau tempat makan, atau sahson seperti awak-awakan, perorangan. Niki termasuk mafhumul tabarruk dan mafhumul maulid. Niki ada kaitannya untuk kita menuju kepada, meniru kepada akhlak Rasulullah SAW. Nanti ada kaitannya. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Maulid Nabi ini termasuk amrun adi, perkara yang bangsa adat, tradisi, bukan ibadah, bukan ibadah, dan juga memahami tabarruk, mengharap berkah itu diperbolehkan karena yang dituju itu hanya Allah, itu sebatas al-mubarak bihi, yang diberkahi. Kita nantinya semakin yakin bahwasanya memperingati Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi seperti ini, dan tawasul kepada Nabi niku benar-benar akan bisa menjadikan kita nantinya menjadi pribadi yang unggul, lantaran kita semua bisa meyakini, bisa tabarruk, bisa mendapat keberkahan Nabiullah Muhammad SAW. Yang digarisbawahi
yang diminta hanya Allah Ta'ala, bukan kuburan, bukan makam, bukan tempat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabarruk bisyikrihi wa bisokihi sallallahu alaihi wasallam, mengharap keberkahan dengan rambutnya Jeng Nabi dan dengan ludahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ja'far bin Abdullah bin Hakam anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu faqad qalnasu lahu yaumal yarmuk. Dari sahabat Ja'far bin Abdullah bin Hakam, sesungguhnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu niku membuat suatu alat peperangan di hari Yaumul Yarmuk, pada perang Yarmuk. Faqala utlubuha falam yajiduha, maka kata Khalid bin Walid tadi, carilah qalnasuh, carilah alat perang, maka sahabat tidak menemukannya. Faqala utlubuha fawajiduha, carilah dulu nanti kamu akan menemukannya. Fa idza hiya qalnasuh khaliqatun ay laisat bijadidatin. Ketika sudah mencari, sahabat mencari, dia menemukan semacam alat peperangan yang lama, bukan laisah bijadidah, bukan yang baru. Qalat Khalid, "Itamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sahu." Jeung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sedang umrah, beliau mencukur rambutnya. Maka fa batadaru annas jawaniba sya'rihi, kemudian para manusia itu berebut untuk mengambil rambutnya Nabiullah tadi, Nabi Muhammad tadi. Fasabiqatahum ila nasyatihi, kemudian saya Khalid niki mendahuluinya dan mendapatkan rambut Nabiullah. Faja'altuha fi hadhil qalnasuh, maka saya membuat alat peperangan dari rambutnya Nabi tadi. Falam ushhidu qitalan wa hiya ma'i illa ruziqat an-nasra, dan saya ketika berperangan itu tidak pernah mati syahid, artinya terselamat terus. Wahiyya ma'i, dan alat tadi yang dari rambut Rasul tadi itu bersamaku, saya bawa, saya tidak pernah mati syahid. Illa ruziqtu an-nasra, kecuali Allah memberi pertolongan kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wasofa Urwah bin Mas'ud hala sahabah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Urwah bin Mas'ud niki mensifati tingkahnya sahabat ketika bersama Nabiullah Muhammad. Rawa al-Imam al-Bukhari bisanadihi ilal Musawwir bin Muharmah wa Marwan qala summa inna arwah ja'ala yarmiku ashaban nabiyyi bi ainaihi. Sahabat Urwah niku menceritakan sahabat Urwah niku menceritakan para sahabatnya Nabi dengan beredes milih keluar air matanya, sampai keluar air matanya. Qala fa wallahi ma tanakhama Rasulullah nikhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum. Demi Allah, wallahi, baunya ini bau kosam, demi Allah, untuk bersumpah, Rasulullah niku tidak pernah riak, tidak pernah meludah, kecuali riak tersebut jatuh kepada epek kedua telapaknya para sahabat. Jadi setiap Rasulullah riak niku ditadai kalih sahabatnya, tidak pernah di tanah, tidak pernah dimanapun kecuali di telapak tangan para sahabat. Kemudian sausé teng epek-epek sahabat, telapak tangan sahabat, fadal laka biha wajahu wawalada. Kemudian sahabat tadi yang mendapat riak Muhammad, Nabiullah Muhammad, mengusapkan ke wajahnya dan ke kulitnya. Niki nek jenengan seumpama ngeten berani apa enggak? Jijik apa mboten kira-kira? Jijik. Nek para sahabat mboten, malah rebut-rebutan mengusapkan pada wajahnya dan mengusapkan pada semua kulitnya. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu, ketika Nabi perintah menyuruh untuk apa, semua rebutan, semua ingin yang pertama kali menjalankan perintah tersebut. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indau, ketika
sahabat niku berbicara kepada Kanjeng Nabi guneman ngeten niki, beliau para sahabat niku melirihkan apa bahasa Indonesia yang melirihkan, memelankan suaranya di samping Kanjeng Nabi. Karena apa kok sampai begini ceritanya, kok sampai ngeten enten riak sampai ditadai enten napa niku ketika perintah sampai terbuat dalam atibainnya niku sangat jelas sekali. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam niku akhlaqa ahsana khalqan khuluqa. Sifat atau akhlaknya Kanjeng Nabi niku termasuk yang paling baik. Ahsana khalqan khuluqa. Wasyami tuhul gufran, dan mudah untuk memaafkan. Wa akhlaqul Quran, akhlak Nabi niku Quran. Wa idza takallama ahlama asmar, ketika Nabi berbicara niku lebih manis daripada madu, manis-manisan. Niki makanya ketika para sahabat itu berdekatan dengan Nabi, sahabat tidak berani untuk mengeraskan suaranya. Bahkan kalau Nabi riak niku ditadai para sahabat di napa niku di rebutan untuk mengusapkan pada wajahnya dan kulitnya. Itu Nabiullah Muhammad SAW yang maksum direksa saking semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maksumun. Wa ma yuhidduna ilahi an-nadra ta'ziman lahu, dan sahabat tidak memalingkan wajahnya, tidak, mohon maaf, tidak memalingkan, bukan, tapi tidak memandang beliau, memandang Nabi dengan pandangan yang tajam. Akhirnya alasannya ta'ziman lahu, mengagungkan kepada Nabi. Jadi semua Nabi lewat ini para sahabat itu pada jumlah tidak memandangkan dengan pandangan yang tajam, tidak hormat, bukan, tapi napa niku jumlah ngeten cara ngeten pas beliau lewat para sahabat jumlah tidak memandang dengan pandangan yang tajam. Alasannya ta'ziman lahu, mengagungkan Kanjeng Nabi. Dan ini niku dijalankan atau dilakukan oleh para masih generasi sekarang, seperti yang ada di pondok pesantren niku, termasuk ketika ada beliau Ramayai yang lewat, para santri niku dimilo. Bukan kok harus niku pas hormat apa niku, bukan kok harus niku langsung menyembah yai, mboten, tapi niku hanya menghormati abah yai, menghormati akhlak-akhlaknya yai, menghormati napa niku dzurriyyahnya Nabiullah Muhammad, termasuk kan al ulama warasatul anbiya. Bukan kok langsung menyembah si A, menyembah si B, mboten, tapi niku ta'ziman, mengagungkan Kanjeng Nabi, mengagungkan akhlak Kanjeng Nabi, mengagungkan para ahli warisnya Kanjeng Nabi. Dengan mengikuti akhlak-akhlak beliau, kita semua nantinya akan dimudahkan segala apa yang kita inginkan, karena akhlak niku sangat penting sekali. Ilmu tanpa akhlak niku, kata makalah Arab niku, wong tiyang sing boten gadah adab tapi ilmu kadang niku kadubab, ya dene dubab. Ngertos dubab boten? Lalar. Dubab niku lalat. Makanya adab niku lebih penting. Dengan sami kalian semua niku, kita semua, saya juga ingin meneladani, tapi ya sama-sama berlatih, karena kalau langsung kan susah. Paling enggak berapa persen kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Termasuk ketika ada kedua orang tua kita, ada guru-guru kita, jangan kita tantang boten, jangan kita peduli boten, tapi alangkah baiknya kalian semua niku mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, menikah yang dilakukan sahabat. Ketika guru-guru lewat, orang tua kita lewat, kita berlatih, latihan untuk menghormat, latihan tidak memandang dengan pandangan yang tajam. Ketika disuruh, diperintah oleh guru-guru kita, diperintah oleh atasan kita, kita semua ibtadaru amrahu, rebut-rebutan, berebut untuk menjadi yang pertama kali menjalankan perintah tersebut, jikalau niku memang benar-benar manfaat kepada kita semua.
jika niku benar-benar mendapat ada maslahah kepada kita semua.